Yuk bikin jajanan yang wajib di semua hari raya yuk, baik Imlek, Natal maupun Lebaran. Nastar klasik, langsung kita buat. Halo, welcome back to Resep Simple Channel. Kunci sebuah nastar yang enak terletak pada selainya. Maka itu kita bikin selainya dulu ya. Buat bikin selainya kita butuh 900 gram nanas. Di sini saya pakai 4 buah nanas yang kecil-kecil. Saya pakai nanas madu. Kita potong-potong. Kemudian kita masukkan ke blender. Ada yang bilang kalau diparut lebih enak ya. Ini ada plus minusnya sih. Ini biar cepet aja saya blender, tambahin sedikit air, lalu kita blender sampai halus. Kalau udah halus kayak gini, kita pindahkan ke panci. Untuk selanjutnya kita masak. Positifnya kalau di blender kan nggak capek untuk marut. Negatifnya kalau kita blender itu airnya kan jadi banyak kayak gini. Makanya nanti boros gas karena masaknya lebih lama. Kita masak sampai airnya benar-benar susut dulu ya. Kalau udah baru kita tambahin bahan lainnya kayak cengkeh dan kayu manis yang bisa nambah aroma. Terus tambahin juga 100 gram gula atau sesuai selera aja ya. Sesuaikan dengan tingkat kemanisan nanasnya masing-masing. Kalau terlalu manis kan juga enak ya nantinya. Enaknya kalau ada asam-asamnya. Kita masak terus sampai benar-benar kering kayak gini. Dan mudah dibentuk nanti selainya. Kalau udah kita dinginkan, dan kalau udah dingin kita bentuk dulu bulat-bulat supaya nanti pada saat membentuk nastarnya itu lebih cepat karena kita tinggal masukin bulatan selainya. Lanjut kita siapkan bahan bubuknya. Untuk bahan bubuk adonannya di sini cuma pakai 300 gram tepung terigu, pakainya yang protein sedang ya. Terus tambahin juga susu bubuk 50 gram dan maizena 50 gram. Kita campur semua bahan bubuknya dan kita ayak supaya nanti lebih mudah dicampurkan. Karena ini nanti kita campurinnya nggak pakai mixer ya, jadi biar gampang untuk diaduknya. Kalau udah tambahin juga secubit garam biar nanti lebih gurih nastar kita. Kita ratakan. Nah, ini aja bahan bubuknya. Lanjut kita siapkan bahan lemaknya. Untuk bahan lemaknya di sini kita pakai campuran mentega dan margarin. Untuk menteganya di sini saya pakai 125 gram. Sama juga dengan margarinnya juga beratnya 125 gram. Terus kita tambahin juga 75 gram gula halus atau sekitar 5 sendok makan cembung. Kita ayak ya. Biar nggak ada yang bergerindil. Kalau udah kita kocok mentega, margarin dan gula halusnya sampai creamy dan nggak ada yang bergerindil lagi. Nah, sampai lembut kayak gini. Terus kita pecahin satu butir telur, tapi kita ambil bagian kuningnya aja, lalu kita campurin ke adonan menteganya tadi. Kalau udah, tinggal kita tambahin bahan bubuk yang udah kita ayak sebelumnya dan kita aduk balik aja sampai merata. Lakukan secara bertahap ya biar lebih gampang. Nah, kalau udah merata kayak gini, kita masukin sisa adonan yang tadi. Lalu kita aduk-aduk lagi. Sampai benar-benar merata dan gak ada putih-putih lagi yang tersisa. Nah, ini teksturnya kayak gini ya, emang agak lembek, gak usah panik. Kita tutup aja dan kita diamkan di kulkas selama setengah jam supaya lebih menyatu dan lebih mudah untuk dibentuk nantinya. Kalau udah setengah jam, ini udah agak kaku ya adonannya dan lebih mudah dibentuk. Kita ambil aja 1 sendok teh atau sekitar 7 gram. Kemudian kita bulat-bulatkan dan kita pipihkan. Terus kita isi sama selai nanas yang udah kita siapkan tadi. Lalu kita tutup dan kita bulatkan sampai mulus. Kita ulangi sampai semua loyangnya penuh ya. Bulet-buletin kayak gini itu emang butuh kesabaran banget ya. Apalagi kalau hasilnya nanti retak-retak, itu emang menguji kesabaran banget. Gak heran kalau kita beli kue nastar itu harganya lumayan mahal, karena selain harga bahannya, juga harga kesabaran yang bikin. Kalau udah kayak gini, kita panggang untuk yang pertama selama 10 menit di suhu yang sedang aja ya, sekitar 180 derajat. Sambil nunggu itunya dipanggang, kita bikin egg wash atau olesan telurnya. Di sini kita cuma pakai 3 butir kuning telur ya. Kita pisahkan kuning telur dengan putihnya.
Setelah itu kita tambahin 2 sendok minyak goreng. Tambahin juga pewarna makanan kalau pengen warnanya lebih kuning. Terus kita kocok-kocok sampai merata. Nah, udah siap deh. Nastarnya udah keluar dari panggangan. Siap kita olesin dengan egg wash yang udah kita buat tadi. Oh iya, untuk ngolesinnya tunggu agak dingin dulu ya, supaya nanti kalau misalnya ada yang retak-retak dia juga udah nutup. Dan nanti olesannya juga jadi cantik glowingnya. Jangan langsung dioles begitu keluar dari oven. Kita tunggu agak dingin dulu. Kita olesinnya ini 2 kali ya. Jadi habis dioles terus dioles lagi. Jadinya kan kinclong kayak gini. Nah, kalau udah diolesin semua, kita panggang lagi untuk yang kedua 10 menit lagi. Setelah 10 menit, nastarnya udah matang. Cantik dan glowing banget ya nastarnya. Ini kita dinginkan dulu, jangan langsung masukin toples. Baru kalau udah dingin kita masukin ke dalam toples. Buat toplesnya di sini saya kasih kertas toilet di bawahnya biar lebih cantik. Terus kalau misalnya mau ditaruh di cup kayak gini juga boleh ya, biar gak gampang remuk. Dari kelihatan ya nastarnya udah matang, bawahnya udah kecoklatan dan atasnya tetap kuning dan glowing cantik. Kalau udah penuh kita tutup. Kita lihat yuk gimana. Ini nastarnya dalamnya, tadi di bawahnya udah, atasnya udah. Sekarang kita lihat dalamnya. Kita iris ya. Nah, cantik banget kan, selainya banyak. Adonannya juga cantik. Kita cobain rasanya yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Lumer banget. Rasa adonannya itu menteganya kerasa, kemudian selainya itu asam manis dan wangi dari rempahnya. Enak banget. Lumer tapi nggak seret di tenggorokan. Emang enak ya kalau bikin sendiri, jadinya juga lebih banyak, lebih puas. Gampang kan bikinnya? Ini untuk resepnya. Satu resep ini bisa menghasilkan 4 toples ukuran 250 gram atau 2 toples setengah kiloan ya. Siapa tahu bisa bikin ide jualan buat hari raya nanti. Buat yang pengen bikin nastar tapi nggak punya oven, bisa lihat caranya di video sebelumnya ya tentang bikin nastar tanpa oven. Dan buat yang pengen bikin nastar bentuk lain juga bisa mampir di video nastar kerang ini ya. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan share ya. Kalau ada pertanyaan, masukan ataupun request resep, tulis aja di kolom komen. Dan buat yang belum subscribe dulu ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Resep Simple Channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.